Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar terus bergerak tanpa henti mendatangi dan menemui pihak-pihak berwenang terkait penanganan kasus mafia Tanah Patimban. Baik itu dengan aparat penegak hukum maupun dengan pihak-pihak pejabat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pemerintah pusat. Dan kali ini, Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar menggelar audiensi dengan para pejabat pada kantor wilayah agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Audiensi ini dihadiri oleh para perwakilan Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat yakni Bidang Koordinasi dan Supervisi Korsub Landerform Fitria, Korsub Perkara Todi, Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira. Dalam kesempatan audiensi itu, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Batman yang didampingi oleh PLT Sekjennya Hendra Sunjaya, beserta tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar lainnya menyampaikan bahwa audiensi ini membahas terkait tindak lanjut surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Adapun surat dari Kejagung RI ini berisi soal pernyataan bahwa pada pelaksanaan program Presiden Republik Indonesia, yaitu program Tanah Objek Land Reform atau Tanah Objek Reforma Agraria Tora tahun 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dinyatakan cacat hukum atau cacat prosedural sehingga harus dibatalkan. Pihaknya juga ingin mengklarifikasi objek non-Tora dengan NIB 008900, 00898, 00899 yang terbit lebih dulu dari objek Tora 2021 yang titik lokasinya berada di Laut Patimban atau masuk batas dalam sepadan pantai. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat akan segera menerbitkan surat keputusan atau SK pembatalan untuk seluruh bidang tanah program Tora 2021 di Desa Patimban sebanyak 500 bidang atau seluas 900 hektar ini. Hal tersebut ditengarai karena diduga objek seluruh lahan program Tora tersebut sudah berpindah tangan dan diperjualbelikan kepada pihak investor melalui mafia-mafia tanah di Pantura, Kabupaten Subang itu. Sesuai dengan surat yang kami layangkan ke Kanwil, bahwa kami minta klarifikasi dari pihak Kanwil sesuai dengan arahan juga dari Kementerian ATR BPN di Jakarta pada saat itu, bahwa mereka saat ini sedang menunggu proses di Kanwil, dan sesuai dengan keterangan dari BPN Subang juga bahwa saat ini mereka sudah merekomendasikan dan prosesnya sedang diproses di Kanwil Jawa Barat. Itu terkait dengan sesuai dengan surat perintah dari Kejagung untuk pembatalan karena pembatalan Tora 2021 karena memang ditemukan itu adalah cacat hukum, cacat prosedural, cacat administrasi. Kalau saya sih lebih kepada cacat mental kali, oknumnya, gitu Bu. Ini ada 5 bidang yang sudah dihapus, yang sudah tidak muncul dalam aplikasi Sentuh Tanahku, di antaranya Ismail atas nama Ismail, Siti Nur Salimah, Nok Rohaiti, Kokom Komarudin. Artinya ini siapa yang atas perintah siapa 5 bidang itu dihapus, ya. Terus atas dasar apa dihapus? Sementara kan kalau ini kan produk hukum, kalau bicara produk hukum berarti harus ada produk hukumnya juga, artinya SK penghapusan. Ada yang di luar program Tora, ya 3 bidang, yaitu atas nama Erni Natalia. 3 bidang itu atas nama Erni Natalia dan luasnya sekitar 10 bidang. Dan ini ini lebih dulu dari Tora. Objeknya berada di laut. Nah, jadi sebelum hasil temuan kita 307 bidang itu di Laut Cirewang yang masuk dalam Tora 2021, itu atas nama Erni 3 bidang itu sudah muncul lebih dulu di laut. Nah, informasinya ini dalam proses balik nama ya, dalam proses
mau balik nama itu. Sedang kasakusuk. Sedang kasakusuk. Nah, ini kan mirip sekali gitu Bu, Bapak-bapak. Kalau saja saya sih lebih senang sebenarnya dengar laut bisa disertifikat. Saya majuin Belanakan gitu kan, Laut Belanakan, Laut Sukasari, Laut Legon Kulon kan itu. Tapi ternyata saya ngajuin nggak di ACC. Itu kan laut-laut itu. Karena memang menurut mereka memang itu laut nggak bisa. Tapi ternyata kan Laut Patimban itu bisa untuk disertifikatkan. Menyikapi pernyataan Ketua Umum FMP Jabar dalam audiensi itu, Bidang Koordinasi dan Supervisi Korsub Landerform Fitria didampingi Korsub Perkara Todi. Konsultan gugus tugas reforma agraria Irfan dan Wira mengungkapkan bahwa draft SK tentang pembatalan seluruh sertifikat lahan program Tora 2021 di Desa Patimban tersebut sudah dibuat dan dalam 2 minggu ke depan akan segera ditandatangani Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya diterbitkan. Pak Kanwil kita sudah memerintahkan untuk pembatalan. Dan draft SK-nya pun sudah ada ya Pak Todi ya. Sudah ada draft SK-nya. Kebetulan saya kemarin hari Selasa ya kita ya. Hari Selasa kita mengambil warkahnya. Buku tanah, surat ukur, dan buku surat tanah, buku dan sebagainya itu kita ambil. Berita acara memang akan dibatalkan. Sebanyak 495. 5-nya lagi yang Bapak tadi sebutkan, itu dia penyerahan sukarela. Untuk dibatalkan. Jadi dasarnya itu ya. Bidang itu sudah diserahkan sertifikatnya oleh yang punya ke kantor pertanahan untuk dibatalkan. Jadi pembatalan sukarela namanya. Makanya sudah tidak ada lagi 5 itu. Jadi yang akan dibatalkan adalah 495 bidang. Akan dibatalkan seluruhnya. Jadi memang dari 500 bidang itu akhirnya akan dibatalkan keseluruhannya. Yang di SK itu ada 495. Memang Pak Kanwil akan bertindak cepat. Ya insya Allah di bulan Mei ini akan selesai pembatalannya. Gitu. Melanjutkan untuk yang satu lagi mungkin saya pertebal ya Pak Acep ya, mohon maaf. Mengenai ada tiga bidang ya, atas nama Erwin Natalia, NIB 00898 0089900900 yang terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Ini saya sudah tahu sebetulnya siapa yang melakukan, dan saya mempunyai prediksi kenapa ini dilakukan. Ini kejadiannya memang sebelum Tora, Pak. Karena dari di situ ada titik yang memang ini sudah sertifikat. Gitu. Dan ini atas perintah siapa saya juga tahu, karena memang waktu itu ada yang ngaku sama saya. Salah satu pejabat BPN. Kalau tanpa perintah beliau juga nggak akan mungkin lah anak buahnya tukang ngukur mau ke tempat itu, ngukurnya laut kok. Dan gitu. Nah ini memang suatu unsur kesengajaan. Nah, yang yang akan saya tanyakan, atas dasar apa objek tersebut dapat diterbitkan sertifikat? Sedangkan objek tersebut sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2014, bahkan sesuai dengan Perbuk juga, Perbuk itu adalah batas sepadan pantai dan batas sepadan sungai. Fix, dan itu di luar area administratif Desa Patimban. Sesuai dengan Perda nomor 3. Ini saya lihat di Gistaru loh Pak. Gistaru itu kan produknya BPN juga, kementerian juga. Apakah yang Gistarunya yang salah ataukah saya yang salah kan gitu. Tapi kenapa orang BPN sendiri tidak tahu hal itu kalau itu melanggar. Itu di luar menyalahi Perda nomor 3 tahun 2014. Nah, saya akan tanyakan Pak, atas dasar apa objek tersebut diterbitkan sertifikat? Apakah ada pengecualian atau bagaimana? Kemudian berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, saya akan menanyakan juga ke masyarakat ya di sana ya, akhirnya itu akan dibalik nama ke PT Anandara saat ini. Nah tentunya kalau mau dibalik nama ya berarti kan PT Anandara ini kan badan hukum
dan akan melakukan investasi di situ. Nah, ini hubungannya dengan pertimbangan teknis. Pertimbangan teknisnya seperti apa? Apakah sudah dilihat kan gitu? Apakah sudah diberikan pertimbangan teknis? Kita juga enggak. Kita buntu Pak di situ Pak, karena yang ngekepin itu kan di seksi P2 di sana. Kita nggak bisa nanya-nanya lah. Nah, ini nanti PR Bapak untuk menanyakan ini. Karena saya tahu di Kusakusuk mau nanya ke apa dan kelautan. Jelas kalau ini jelas cacat hukum menurut saya. Dan saya juga tahu ini haringan kalian ini siapa. Berarti tambah lagi 3 bidang lagi. Ada 3 bidang. Yang ini nih Pak. Kayaknya itu di luar program redistribusi. Iya, Iya, di luar. tapi itu Lebih ada, dulu itu. ada lebih Tapi dulu. lebih dulu. Lebih dulu. Jadi biar di situ ada ini dulu gitu, ada yang ini sudah sertifikat. Iya rutin kayaknya ya. Ada yang sudah sertifikat. Terus kemarin Pak Asep menanyakan ke Pak Ilman. Menanyakan Pak Ilman katanya dokumennya tidak ketemu. Kok bisa? Saya bingung. Yang ini yang Erni Natal. Iya. Saya bingung, Bu. Saya ini orang bodoh ya. Saya hanya masyarakat yang bisa Bapak Ibu bodoh-bodohin. Tetapi sekarang ini ada aplikasi. Aplikasi dari kementerian ini ada Sentuh Tanahku, ada Bumi Ader BPN, ada Istaru dan lain sebagainya. Saya bisa ngecek di situ. Kok bisa bilang bahwa ini datanya tidak ada, sedangkan ini online, dan ini bilangnya Pak Ilman itu kayaknya itu di bawah tahun 2019. Enggak, saya tahu ini. Kejadiannya saya tahu, siapa yang nyuruh saya tahu, dan analisa kenapa ini dilakukan, ini saya juga sudah tahu sebetulnya. Kenapanya. Saya hanya ingin tahu sekarang, siapa yang nyuruh, biar ada pengakuan. Saya aja kerjasama bagian ngukurnya. Kalau kamu ngomong apa adanya sama saya bisa ngerti. Tetapi kalau kamu bohong-bohongin saya, dan saya akhirnya tahu dengan sendirinya, ya berarti kalau kamu mau menutupin atasan, ya silahkan. Apakah kalau Pak Dirjen, Pak Kakan menyuruh kamu masuk ke sumur, terjun, kamu juga mau kan? Kita berpikir dengan logika, dengan hati juga. Nah, ini sebetulnya sudah kebaca bahwa modus-modusnya itu akan terjadi tora itu seperti itu. Jadi ketika ada 3 bidang di situ, oh sudah ada ini sebagai referensi, ini tora bisa masuk ke sini, ini tanah kok, laut Bu. Coba di sini yang pernah ikut Monet ada ya Pak ya? Pak siapa ya? Ada. Kabid apa itu? Ada. Pak Juarin. Pak Juarin, Juarin kebetulan lagi di Bali. Nah, itu mungkin bisa Tahu deh. kalau memang beliau itu orang jujur dan tidak mau melindungi kolega, saya rasa ya seperti itu. Karena orang BPN sendiri, Bu. Nggak tahu lokasinya. Kita Bupati juga sudah pensiun. Bupati juga marah-marah juga itu. Ya sudah pensiun. Karena memang sudah pernah saya datangin ke rumahnya sama Kang Asep juga. Nah, mau disuap berapa miliar? 10 M. 10 miliar, Pak. Untuk kasus Zamannya Pak Irawan itu. Zaman Pak Irawan. Tapi ditolak. Pak Irawan tahu. Ditolak sama Pak Irawan, sama si Pak Irawan bilang, kamu mau menjarakan saya? Ini laut. Tapi heran, zamannya Pak Joko ini bisa jadi. Gitu. Pak Joko. Setelah itu Bu Lilis. Bu Lilis dulu. Setelah Pak Irawan, Bu Lilis dulu. Setelah Bu Lilis baru Pak Joko. Nah, itulah sebetulnya, Bu. Makanya unek-unek saya akan saya sampaikan. Saya sebetulnya tadi senang kalau ada Pak Irawan akan nyambung. Gitu. Langsung ditolak. Tapi sebenarnya ada upaya juga dari oknum BPN juga bahwa dulu itu daratan dan sekarang kena abrasi, padahal ya kan, padahal dulu itu sempat mau diuruk. Dan saya siapapun akan saya tabrak. Sempat mau diuruk. Mau siapapun juga yang akan membela yang salah, akan menutupi ini. Ini program presiden loh, akan saya tabrak. Jujur aja. Siapapun akan saya tabrak. Saya tabrak dalam arti akan saya lawan. Nggak peduli itu kapan, nggak peduli itu dirjen, kan gitu kan. Jadi sempat mau direklamasi, tapi karena memang itu era tangkap nelayan,
diusir oleh nelayan. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Dan Pak Andika Dandio, kepala BPN-nya sekarang, ketika Monet itu ditanyain, ada itu videonya, Pak. Jadi menurut Pak Kakan, apa ini? Ini apa, Pak? Oh, ini mah teluk. Masih ada itu. Dan kita setahun sebelumnya itu 1,5 meter ya kedalamannya. Dan pada saat itu 1 meter, kedalamannya 1 meter, artinya semakin ke sini semakin dangkal. Kesini, artinya alasan mereka bahwa dulu itu daratan bohong. Padahal ke sana itu kena abrasi lah katanya. Padahal dari tahun sampai ke sini tahun sekarang itu makin dangkal. Kita punya. Jadi alasan itu clear, nggak terbantahkan. Alasan mereka abrasi itu terbantahkan. Tidak mungkin gitu. Karena kita punya dokumen-dokumen yang memang ada di situ. Itu Pak Andika Dandio sendiri juga mengatakan seperti itu. Halo. Kemudian selain itu ya mungkin Bapak Ibu, Pak Wahid bagian pengukuran itu sudah kita wawancarai. Ya, perlu dilibatkan itu. Dan minta tolong jangan libatkan saya. Kasihan. Sudah tua, saya udah mau pensiun. Kasihan itu Pak Wahid. Beliau menyatakan bahwa saya tidak pernah, saya menolak untuk mengukur di situ karena saya tahu itu laut. Itu bagian pengukuran sendiri menolak, tetapi nggak tahu yang namanya Harry itu kok mau juga ngukur gitu. Dan di sana juga nggak ngukur gitu. Makanya bentuknya seperti potongan kue kan itu. Yeah. Nah ini jadi kalau dibilang ini tidak ada bukan unsur kesengajaan, iya. Artinya bukan hanya secara administrasi pembatalan saja, harus ada tindakan juga terhadap oknum-oknum tersebut yang terlibat di dalam proses itu gitu. Mafia tanah ya Bapak Ibu ya, saya tahu. Makanya saya tidak setuju lah dengan pernyataan Menteri AHY Menteri AHY. Saya tidak setuju dengan pernyataan saya akan lindungi, saya akan lindungi kepala kantor yang terkena kasus hukum, gitu kan? Karena mafia tanah. Nah, saya tidak setuju dengan statement itu. Karena apa? Mafia tanah tidak akan berkutik, tidak akan bisa bergerak ketika tidak ada kolaborasi dengan pejabat terkait. Ya betul. Bisa apa mafia tanah? Oh, tanda tangannya juga sama Kakan kok. SK-nya sama Kakan Wil. Gitu. Bisa apa mafia tanah? Nggak bisa. Kok mau dilindungi? Saya nggak setuju saya. Maka dari itu, jika SK pembatalan tersebut sudah terbit, sudah barang tentu seluruh objek lahan seluas 900 hektar program hibah Presiden di Desa Patimban itu resmi dibatalkan atau dihapuskan dan sertifikatnya pun sudah pasti dinyatakan tidak berlaku lagi. Atas hal tersebut dipastikan para mafia tanah Patimban yang menguasai lahan program hibah Presiden ini akan menangis. Dari Bandung, Jawa Barat, Galang Jajang, Perak TV melaporkan. Alhamdulillah, tadi kita sudah diterima dengan baik oleh Kanwil ATR BPN Jawa Barat bahwa sesuai dengan materi yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu terkait dengan rekomendasi pembatalan program TORA ya tanah hibah melalui program TORA 2021 itu akan dilaksanakan pada bulan Mei ini juga. Jadi SK-nya akan terbit secepatnya di bulan Mei ini juga gitu. Nah, kira-kira tanggal berapa itu? Ya kita tidak tahu. Yang jelas menurut keterangan mereka bahwa Kanwil Jawa Barat akan cepat menerbitkan SK pembatalan program TORA tersebut. Yang dibatalkan itu seluruhnya itu 495 bidang. Karena yang 5 bidang itu sudah dengan sukarela informasinya, sudah dengan sukarela menyerahkan sertifikatnya dan sudah dihapus di dalam peta BPN ya. Nah, itu terkait dengan tanah yang lebih dulu terbit dari program TORA 2021 yaitu 3 bidang atas nama Erni ya, atas nama Erni 3 bidang itu terbit sebelum TORA 2021 dan itu terbit di laut ya. Lagi-lagi laut jadi sertifikat kan memang kalau lebih ke ini
kita melihatnya bahwa itu sebagai pancingan sebenarnya ya. 3 bidang itu sebagai pancingan untuk menerbitkan sekitar 307 bidang atau seluruhnya itu 500 bidang. Sehingga wah yang 3 bidang aja dianggapnya sah gitu kan, maka diterbitkannya yang 500 bidang itu. Mungkin itu. Dan harapan kita jelas ini jangan pernah ada main-main dengan kasus ini, dengan masalah ini, dan Kanwil BPN, ATR BPN Provinsi Jawa Barat segera menerbitkan SK pembatalan dan langsung diimplementasikan, batalkan, tarik seluruh sertifikat Tora 2021. Termasuk juga tidak hanya itu saja, oknum yang terlibat di dalamnya juga harus ditindak tegas juga gitu.